Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bahas tentang perbuatan manusia ya. Kita akan bahas 3 topik di sini. Yang pertama itu ada perbuatan manusia. Nanti kita akan bahas juga lambang Pancasila, lambang-lambang persatuan Indonesia ya. Kemudian ada Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, yang pertama perbuatan. Di sini ada beberapa alur sebenarnya. Yang pertama itu ada actus hominis atau perbuatan manusia di luar pengamatan manusia, misalnya bernafas, perbuatan manusia dalam tidur. Nah, itu masuk ke dalam kategori perbuatan manusia. Kemudian ada actus humanus yang mana di bawah pengawasan manusia. Misalnya seperti membaca, menulis, menolong, kemudian bekerja. Nah, itu masuk kepada perbuatan yang ada di bawah pengawasan manusia itu sendiri. Jadi tujuan hidup manusia itu kebahagiaan yang sempurna dengan memiliki Tuhan. Nah, hal ini dapat kita capai bukan di dunia ini, melainkan di kehidupan sesudah di dunia ini. Nah, di dunia ini kita dalam perjalanan seperti halnya kalau kita dalam perjalanan sudah memulai menikmati. Jadi asal perjalanan itu memang benar-benar menuju ke arah tujuan perjalanan, begitu juga dalam hidup kita di dunia ini juga harus sudah mulai mencicipi kebahagiaan yang mendekati kesempurnaan lah. Minimal seperti itu. Jadi manusia pada dasarnya itu memiliki tujuan dalam hidupnya. Memiliki impian atau mimpi ya. Yang seperti kita ketahui bahwa akan ada kehidupan di lain setelah adanya kehidupan dunia, itu harus diyakini ya. Meskipun banyak orang-orang di luar sana yang tidak meyakini adanya hal itu, yang bersifat materialis ya. Tapi sebisa mungkin jangan sampai terpengaruh dengan doktrin-doktrin seperti itu gitu. Harus tetap kepada keyakinan masing-masing. Kemudian syarat-syarat untuk pembuatan insani, yang itu actus humanus tadi, yaitu adanya budi. Budi bukan nama orang loh. Jadi dengan budi itulah tahu apa yang diperbuat, mengapa manusia itu berbuat, dan apa tujuannya untuk berbuat. Jadi sebelum berbuat itu harus berpikir terlebih dahulu. Pikirlah terlebih dahulu sebelum berbuat ya. Karena dari hal-hal seperti itulah nanti yang akan menimbulkan nilai atas perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian kehendak. Dengan kehendak, orang memang mau berbuat dengan ikhlas dan bebas. Siapa yang menghendaki di situ? Jadi manusia di sini memutuskan untuk berbuat gitu. Kemudian ada juga perbuatan batin. Hanya dilakukan dengan jiwa, catur rasa, budi, dan kehendak. Jadi kalau perbuatan batin dia lebih ke arah hal-hal yang sifatnya transendental, jadi dia abstrak, tidak terlihat ya, karena berhubungan dengan jiwa, kebatinan. Kemudian ada juga perbuatan lahir yang dilakukan dengan badan
Jadi perbuatan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Kemudian ada juga perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang menuju ke arah tujuan akhir manusia. Jadi kita berbuat baik juga harus memiliki tujuan tersendiri, bukan hanya untuk sebatas dilihat saja, ya. Kemudian ada juga perbuatan jahat. Itu pun juga sebaliknya, perbuatan yang menjauhkan manusia dari tujuan akhir manusia itu sendiri. Kalau perbuatan sah, dia memenuhi persyaratan untuk menghasilkan efek. Kalau yang tidak sah, sebaliknya ya, tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari hasil perbuatan tersebut. Itu berapa jenis dari perbuatan-perbuatan. Ini ada proses terjadinya perbuatan dari manusia, kemudian turun ke jiwa, kemudian ke badan, ya, jiwa atau rohani, kemudian ke badan, nanti ada dipecah lagi dia. Jadi ada, kalau jiwa itu dia mengacu kepada kehendak, kita berkehendak untuk memutuskan apa gitu, baik atau buruk. Kalau budi itu dia pertimbangannya itu masuk ke ranah jiwa dan rohani, ya. Tapi kalau yang di badan dia lebih kerasa. Nah, rasa ini apa ya? Lebih didominasi oleh panca indera. Semua yang ada di badan kita ini panca indera yang bisa merasa, yaitu seperti nafsu, ada daya umum, daya ingat, kemudian daya gambar. Nah, itu panca indera. Barulah kita ke arah objek yang dituju gitu. Itu tentang perbuatan, ya. Kemudian kita sekarang akan ke lambang Persatuan Indonesia. Yang pertama ada bendera. Di pasal 35 Undang-Undang Dasar 45 itu menetapkan bendera negara Republik Indonesia, yaitu sangsaka merah putih, ya. Itu terkait dengan bendera. Nah, di pasal 36-nya itu menetapkan bahasa negara atau bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Kalau lagu kebangsaan itu ada di PP nomor 44 tahun 58, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Itu ada di PP nomor 44 tahun 58. Jadi tadi lambang persatuan itu adalah bendera, kemudian ada juga bahasa, kemudian ada juga lagu kebangsaan. Nah, sekarang kita ke lambang negara. Di PP nomor 66 tahun 51 yang dimuat dalam lembaran negara nomor 111 tahun 51, kemudian dikeluarkan pula dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 58 tentang lambang Garuda Pancasila, yang sekarang ini kita ketahui, yaitulah lambang Garuda Pancasila gitu. Kalau menurut ilmu ilmu simbol, ya, atau heraldika, ilmu heraldika, suatu cabang ilmu sejarah yang mempelajari arti lukisan, simbol, kemudian lambang umum. Jadi tiap-tiap lambang akan sempurna jika ada 3 bagian. Yang pertama adanya candra sengkala, itu menunjukkan sewaktu peristiwa itu terjadi. Kemudian adanya perisai, perlindungan atau perjuangan. Kemudian adanya seloka atau sesanti, yaitu moto. Nah, kalau kita masukkan ketiga konsep ini ke dalam Garuda Pancasila, yaitu melukiskan waktu peristiwa itu terjadi di dalam Garuda Pancasila itu. Kemudian ada perisainya yang kalian lihat di
tengah-tengah itu di bagian depan itu, nah itu seperti perisai. Kemudian adanya moto. Moto itu yang ada yang dicengkram ya oleh kaki Garuda Pancasila itu. Itu motonya. Kemudian kenapa kok lambang Garuda? Ada beberapa banyak referensi sebenarnya terkait kok Garuda yang dipakai, kenapa enggak ikan gitu ya, kenapa enggak hewan darat gitu, tapi yang digunakan kok hewan udara gitu. Mungkin begini ya, kenapa kok Garuda? Kalau secara kisahnya ya, jadi itu Garuda merupakan kendaraan wahana Wisnu yang tampil di berbagai candi-candi kuno di Indonesia ya, seperti Prambanan, kemudian Mendut, Sojiwan, Penataran, dalam bentuk relief atau arca. Jadi lebih cenderung ke arah burung ya. Nah, Garuda itu muncul di berbagai kisah, terutama kisah Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kemudian kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan juga disiplin. Itu lambang dari Garuda. Kalau kembali tadi ke kenapa kok nggak hewan laut, kenapa nggak hewan darat? Sekarang begini, eh, kalau kita misalnya menggunakan ikan ya, contoh ya, kita ambil contoh ikan apa, ikan atau ikan lumba-lumba misalnya. Kalau ikan kemudian dia ke darat, ya paling selang beberapa waktu lah, beberapa jam, dia tidak bisa bertahan hidup, tentu saja akan mati. Ya kan? Begitupun hewan darat, dia kalau dia ke air pun tentu saja akan mati karena sudah beda alam ya. Nah, kalau misalnya burung, dia terbang bebas, bisa mengitari keseluruhan wilayah ya. Dan dia juga bisa mengambil apa yang ada di darat dan juga apa yang ada di laut. Gitu. Sampai sini jelas ya. Jadi burung Garuda itu lebih apa ya? Lebih banyak dipakai sebagai lambang. Sekarang kita masuk ke maknanya ya. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Di bagian leher itu ada 45 helai. Di lehernya itu nanti ada 45 helai. Kemudian 17-nya itu ada di masing-masing sayap. Sayap yang di sebelah kanannya itu ada 17 helai. Kemudian ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Itu ada 19 helai ya, helai bulu. Kemudian ada 8-nya itu yang menunjukkan bulan. Ada 8 helai di bagian ekor yang paling bawah. Jadi di bawahnya pangkal ekor tadi ya. Nah, itu jadi tadi kalau kembali ke ilmu heraldika tadi adanya peristiwa 17 Agustus 1945. Kemudian ada perisai tadi yang di tengah-tengah dan juga ada seloka moto ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bina Ika Tunggal Ika. Itu bagian dari Garuda. Nah, burung Garuda merupakan mitos dalam mitologi Hindu dan Buddha. Garuda dalam mitos ini digambarkan sebagai makhluk separuh burung, sayap paruh cakar, dan separuh manusia.
Ini mitosnya. Jadi lambang Garuda diambil dari penggambaran kendaraan Batara Wisnu, yaitu Garudea. Nah, Garudea itu sendiri dapat kita temui pada salah satu pahatan di Candi Kidal yang terletak di Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang. Itu ada. Kalau mau main ke sana silakan ya. Kalau nggak salah itu ada di tengah-tengah jalan, di nggak tahu pertigaan kalau tidak salah itu ada tugu. Nah, itu di atasnya ada lambang gitu. Nah, Garuda sebagai lambang negara menggambarkan kekuatan dan kekuasaan. Dan warna emas melambangkan kejayaan karena peran Garuda dalam cerita pewayangan Mahabharata dan Ramayana, bukan Ramadana ya. Posisi kepala Garuda menengok lurus ke sebelah kanan. Kenapa dia ke sana? Karena itu melambangkan kejayaan. Oke, kita ambil lagi dari perspektif lain. Itu perspektif dari filosofi kiri dan kanan. Racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Jadi kanan itu cenderung lebih ke arah yang positif. Misalnya putaran arah jarum jam juga ke arah kanan gitu. Itu kenapa dia menengok ke sebelah kanan. Kemudian perisainya ya. Tadi sudah dari burungnya, sekarang ke perisai. Nah, perisai ini merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Nah, gambar perisai tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Ada bagian latar belakang dibagi menjadi 4 dengan warna merah putih. Jadi ada perisainya itu, ada warna hanya merah dan putih. Yang berselang-seling. Yang mana warna merah putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Yang dapat diartikan itu merah itu berani dan putih itu suci. Nah, sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar berwarna hitam itu berada tepat di tengah-tengah garis lurus horizontal yang membagi perisai tersebut. Jadi ada garis lurus itu yang membagi perisai yang berwarna hitam itu. Nah, itu menggambarkan garis khatulistiwa yang tepat melintasi Indonesia di tengah-tengah. Itu perisai. Kemudian dari yang pertama dulu, tadi perisainya sudah, burungnya sudah, kenapa dia ke kanan juga sudah, perisainya sudah, kemudian kita ke lambang masing-masing lambang 5 sila itu ya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dia ada bintang tunggal, bintang 1 ya. Jadi perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5 itu menunjukkan agama-agama besar di Indonesia. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga ideologi sekuler lainnya. Itu menunjukkan 5 itu tadi. Kemudian ada sila kedua. Oh ya, sebelum ke sila kedua, dia berwarna emas, kuning keemasan ya. Itu yang memiliki arti cahaya yang mampu menyinari kebodohan. Hitam itu sebagai bisa juga diartikan sebagai kebodohan, bisa juga diartikan sebagai kemuliaan ya. Makanya kalau kalian dengar melayat dengan memakai baju warna hitam itu menyimbolkan tentang kemuliaan. Berbeda lagi dengan simbol lain yang menggunakan warna hitam itu juga bisa memiliki arti kebodohan. Jadi kenapa jadi bintang itu berfungsi untuk menyinari dari kebodohan-kebodohan yang ada di sekitarnya.
Jadi menerangi, memayungi gitu ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada rantai di situ, eh, seperti gelang ya rantainya itu. Dia kecil-kecil, itu yang menandakan hubungan manusia dengan yang lainnya itu saling membantu. Nah, gelang kalau kalian zoom ya, kalau di zoom lagi, itu rantainya itu berbeda bentuk. Ada yang lonjong, kemudian ada juga yang persegi gitu. Nah, kalau yang lonjong itu yang seperti oval itu adalah bermakna wanita. Kalau misalnya yang kotak persegi itu memiliki makna pria. Jadi antara pria dan wanita di seluruh bangsa Indonesia saling bergandengan ibaratnya gitulah, saling bantu membantu gitu. Tapi bukan saling memiliki ya, beda lagi nanti. Masa dengan harus karena ada simbolnya jadi pasangan orang lain, pasangan kita juga, jangan, itu beda lagi ya. Beda topik itu. Yang ketiga, persatuan. Pohon beringin. Bahasa lainnya itu Ficus benjamina. Jadi sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang, sebuah akar tunggal yang panjang yang menunjang pohon yang besar, yaitu pohon beringin. Nah, menggambarkan kesatuan Indonesia, pohon ini juga memiliki banyak akar ya. Yang kemudian ranting-rantingnya juga banyak, saling bergelantungan. Nah, hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki banyak akar budaya yang berbeda. Jadi akarnya itu banyak, disimbolkan seperti budaya, yang akarnya itu dapat menunjang pohon yang sangat besar itu, batangnya besar, kemudian banyak ranting yang besar itu luas. Nah itu mampu membuat orang-orang yang berada di bawah pohon tersebut menjadi teduh, menjadi ibaratnya itu nyaman atau bisa bersantai. Itu kalau misalnya ada di pohon besar, pasti banyak orang yang berteduh di bawah pohon tersebut. Itu simbol dari pohon beringin. Nah, jadi akar-akar itulah yang nantinya akan menunjang, memperkuat batang pohon tersebut. Sehingga banyak orang yang bisa berteduh di bawah pohon itu sendiri. Itu dari simbol persatuan. Backgroundnya warna putih ya. Tadi memiliki arti suci, kemudian ada warna hijaunya yaitu berarti kesuburan. Kemudian ada sila keempat yaitu kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, binatang ini sering disebut dengan Bos javanicus atau lembu liar. Karena di sini nggak ada banteng, adanya lembu. Gitu. Jadi lembu liar itu dia. Adalah binatang sosial, sama halnya dengan manusia. Jadi itu lebih yang mana pengambilan keputusannya itu dilakukan secara bermusyawarah. Itu dan nilai-nilai kekeluargaan menjadi simbol di dalam sila keempat itu, sehingga menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Itu dari sila keempat ya, lembu liar. Ada berwarna merah yang berarti berani, kemudian ada warna hitamnya, kemudian ada juga warna putihnya ya, tapi sedikit sucinya. Kemudian kelima,
ada gambar padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas ini menggambarkan sandang dan pangan, yang mana merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia, tanpa melihat status maupun kedudukannya. Jadi hal ini menggambarkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya. Namun hal demikian bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunis. Bukan seperti itu cara memandangnya. Tapi di sini padi dan kapas ini adalah eh, semua orang memiliki eh, kedudukan yang sekiranya itu tidak adanya kesenjangan sosial nantinya. Jadi harus bisa dibedakan mana yang nantinya eh, kesenjangan ataupun yang bukan kesenjangan sosial gitu. Itu harus dibedakan. Jadi keadilan itu adalah proporsional ya, sesuai dengan kadarnya. Ibaratnya seperti itu. Itu sila kelima. Moto. Ada pita yang dicengkram oleh burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari kalimat bahasa Jawa kuno karangan Empu Tantular, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu maknanya, yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, adat istiadat, kepercayaan, namun tetap adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Gitu. Kalau di selokannya Empu Tantular itu bertuliskan Bina Ika Tunggal Ika, yaitu Bina itu tunggal itu. Oke, itu terkait dengan lambang persatuan ya. Mudah kok, simple. Tapi yang susah itu melaksanakan ya. Sekarang kita ke pengembangan ilmu ya. Ada nilai ketuhanan ini sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi harus melengkapi ilmu pengetahuan antara yang rasional dan yang irasional. Jadi antara rasa dan akal itu harus dipadukan. Nah, sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian dan bukan pusatnya. Karena manusia di bumi itu adalah sebagai pemimpin yang ada di bumi ya. Jadi manusia itu sebagai bagian bukan pusatnya ya, dalam pengembangan nilai yang ada di sila pertama. Jadi harus jiwa spiritualitasnya itu harus muncul, harus ada gitu. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Mengarahkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan sesuai dengan fungsinya. Jadi fungsinya itu adalah untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Jadi ilmu-ilmu yang berkembang atau yang biasa disebut iptek itu berkembang dan diterapkan untuk nilai-nilai kemanusiaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang tentu saja tidak keluar dari fungsinya. Kalau misalnya keluar dari kedudukannya, namanya itu posmo atau post-truth lah, keluar dari kebenarannya. Tadi contohnya yang sudah saya sampaikan, contohnya ya yang makan tadi kan, makan sebelum makan itu biasanya yang benar itu adalah baca doa dulu, tapi kemudian itu bergeser menjadi difoto dulu kemudian diupload. Nah, itu pun juga bagian dari pergeseran ya, pergeseran tempat,
pergeseran fungsi dari kedudukannya. Kemudian nilai persatuan. Dia ini harus mengintegrasikan dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem, jadi supra itu adalah yang besar seperti lembaga-lembaga negara, organ negara itu masuk suprasistem yang besar itu, tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Kalau subsistem itu berarti bawahnya ya. Simpelnya kalau ada judul, ada subjudul, bawahnya judul. Nah itu urutan-urutan strukturalisme. Kemudian yang kedua ini ada keakraban. Dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Jadi subsistem ini bisa dikatakan sebagai masyarakat. Jadi masyarakat ini ada sistem dan subsistem. Sistemnya ini ada, yaitu konsep-konsep sistem kehidupan, bernegara, dan lain sebagainya. Kemudian subsistem ini adalah individualitas dan juga kelompok masyarakat Indonesia. Jadi dari ada suprasistem yang besar, misalnya seperti pemerintahan, kemudian ada sistem di situ yang gunanya untuk mengontrol, barulah yang akan dirasakan oleh subsistem, yaitu masyarakat Indonesia. Kemudian nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Intinya itu adalah mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis, tidak sewenang-wenang, berdasarkan asas demokrasi, bermusyawarah, mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian tentu saja berkepentingan untuk kepentingan orang banyak. Yang kelima, nilai keadilan. Menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Semu berarti yang tidak pasti. Semu, tidak pasti. Jadi keadilan itu dapat tersalurkan secara merata ke semua individu, baik itu individu kelompok maupun pribadi, ya. Simpelnya seperti itu pengembangan ilmu. Pancasila pun juga masih berperan penting dalam menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena tentu saja nanti ilmu-ilmu itulah yang nantinya akan menimbulkan sebuah efek-efek peradaban. Karena itu bagian dari sains yang nantinya akan menjadi alat dalam terciptanya sebuah peradaban dunia. Kalau Indonesia berarti Indonesia gitu. Misalnya seperti teknologi yang kita rasakan saat ini itu adalah efek dari ilmu pengetahuan, ya. Kemudian bermasyarakat, perubahan perilaku, gaya hidup, dan lain sebagainya itu efek dari ilmu pengetahuan, ya. Nah, makanya kenapa ilmu ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan untuk kepentingan masyarakat yang bersifat positif. Ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya, gitu. Oke, untuk bahasan kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.